wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Eva Nianiranti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang identifikasi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi secara harfiah diartikan sebagai menemukan atau menemukenali. Kemudian, identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah usaha seseorang, baik orang tua, guru, masyarakat, maupun tenaga kependidikan untuk mengetahui apakah ada anak yang memiliki kelainan baik secara fisik, intelektual, sosial, emosi, dan sensori neurologi dalam proses pertumbuhan maupun perkembangannya jika dibandingkan dengan anak seusianya. Dan identifikasi itu memiliki tujuan, yaitu untuk menghimpun informasi ataupun data untuk mengetahui apakah ada anak yang memiliki penyimpangan ataupun gangguan. Tidak hanya itu saja, tujuan dari identifikasi anak berkebutuhan khusus itu ada 5. Yang pertama, penyaringan. Yang kedua, pengalih tanganan. Yang ketiga, klasifikasi. Dan yang keempat, perencanaan pembelajaran. Serta yang terakhir, yang kelima, yaitu pemantauan kemajuan belajar. Selanjutnya yaitu klasifikasi anak berkebutuhan khusus dan jenis anak berkelainan. Menurut klasifikasi dan jenis kelainan, anak berkebutuhan khusus dikelompokkan menjadi kelainan fisik, kelainan mental, dan kelainan karakteristik sosial. Yang pertama yaitu kelainan fisik. Kelainan fisik ini adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Nah, akibat kelainan tersebut timbul suatu keadaan pada fungsi fisik tubuhnya tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsi anggota fisik terjadi pada alat fisik indera, misalnya kelainan pada anak indera pendengaran, penglihatan, dan kelainan pada fungsi organ bicara atau alat motorik tubuh. Yang kedua yaitu kelainan mental. Anak kelainan dalam aspek mental ini adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Kelainan pada aspek mental ini dapat menyebar ke dua arah, yaitu kelainan mental dalam arti lebih atau supernormal dan kelainan mental dalam arti kurang atau subnormal. Yang ketiga yaitu kelainan perilaku sosial. Kelainan perilaku atau tunalaras sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lain-lain. Eki pada tahun 1957 mengemukakan bahwa anak yang termasuk dalam kategori kelainan perilaku sosial adalah anak yang mempunyai tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungannya dalam KIK 1970. Hal yang lebih penting dari itu adalah akibat tindakan atau perbuatan yang dilakukan merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Pengklasifikasian anak berkelainan sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, jika dikaitkan dengan kepentingan pendidikan khususnya di Indonesia, maka bentuk kelainan di atas dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang A, bagian A adalah sebutan untuk kelompok anak tunanetra, bagian B adalah sebutan untuk kelompok anak tunarunggu, bagian C adalah sebutan untuk kelompok anak tunagrahita, bagian D adalah sebutan untuk kelompok anak tunadaksa, bagian E adalah sebutan untuk kelompok anak tunalaras, bagian F adalah sebutan untuk kelompok anak dengan kemampuan di atas rata-rata atau superior, dan bagian G adalah sebutan untuk kelompok anak tunaganda. Etiologi anak berkelainan. Faktor penyebab terjadinya kelainan pada seseorang sangat beraneka ragam jenisnya. Namun, secara umum, dilihat dari masa terjadinya kelainan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jenis pertama yaitu sebelum kelahiran atau prenatal, jenis kedua saat kelahiran atau neonatal, dan jenis terakhir yaitu setelah kelahiran atau postnatal. Kelainan terjadi setelah anak lahir, yaitu masa di mana anak masih berada dalam kandungan, yang diketahui telah mengalami kelainan atau ketunaan. Tujuan identifikasi. Secara umum, tujuan identifikasi anak berkebutuhan khusus adalah menemukan adanya gejala kelainan dan kesulitan. Kemudian, temuan dijadikan dasar untuk mengambil langkah selanjutnya. Lerner 1988 menyatakan bahwa tujuan identifikasi dilakukan untuk 5 keperluan, yaitu yang pertama, penjaringan.
yaitu suatu kegiatan identifikasi yang berfungsi untuk menandai dan menetapkan anak-anak yang memiliki kondisi kelainan secara fisik, mental, intelektual, sosial, atau emosi, serta menunjukkan gejala perilaku yang menyimpang dari perilaku anak pada umumnya. Kemudian yang kedua, pengalih tangan, yaitu kegiatan identifikasi untuk tujuan mengalih tanganan ke tenaga profesi lainnya yang lebih kompeten di bidangnya, seperti dokter, terapis, psikolog. Kemudian ada konselor, perawat, dan profesi lainnya apabila terdapat gejala yang memerlukan lebih lanjut secara teliti dan cermat. Kemudian yang ketiga ada klasifikasi, kegiatan identifikasi yang dilakukan untuk tujuan menentukan atau menetapkan. Identifikasi anak berkebutuhan khusus melalui instrumen khusus. Metode identifikasi anak berkebutuhan khusus melalui instrumen khusus dapat bervariasi tergantung pada jenis kebutuhan khusus yang ingin diidentifikasi. Berikut beberapa langkah umum meliputi yang pertama, observasi, yaitu melakukan pengamatan terhadap perilaku dan kemampuan anak dalam berbagai konteks. Yang kedua, wawancara, berbicara dengan orang tua, guru, atau ahli yang mengenal anak untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Yang ketiga, penggunaan instrumen atau alat penilaian yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi kebutuhan khusus anak, seperti tes psikologis, kuesioner, atau pemeriksaan medis. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan tim multidisiplin, melibatkan sejumlah profesional seperti psikolog, terapis fisik, terapis bicara, dan yang lainnya untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Yang terakhir, pemantauan perkembangan. Memantau perkembangan anak secara berkala untuk mengidentifikasi perubahan dalam kebutuhan khusus mereka. Dapat diingat juga bahwa identifikasi anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sensitif terhadap individu masing-masing anak. Seringkali instrumen-instrumen ini digunakan dalam kombinasi untuk memastikan identifikasi anak yang akurat. Sekian, terima kasih. Ciri dan faktor anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki ciri-ciri yaitu 1. Dengan mata yang tidak fokus. Umumnya ciri-ciri anak dengan kondisi kebutuhan khusus memiliki kontak mata yang tidak fokus. Saat kita memandang kedua matanya, ia dengan cepat akan memalingkan pandangannya. Yang kedua yaitu lebih suka menyendiri. Menurut para ahli, dengan kebutuhan khusus akan lebih suka menyendiri. Mereka tidak suka bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar. Yang ketiga yaitu ciri-ciri emosional. Meski anak yang berkebutuhan khusus suka menyendiri, anak ini juga sangat emosional. Para ahli menyebutnya jika anak ini memiliki psikologis yang emosional. Emosional ini bukan hanya lebih mudah marah, melainkan juga lebih mengarah ke perasaan kesepian. Yang keempat, kesulitan berkomunikasi. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu anak yang kesulitan belajar. Ciri-ciri ini merupakan kesulitan yang sering dialami oleh beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Ia lebih menekankan ke perasaan yang lebih kesepian. Kemudian, anak berkebutuhan khusus juga memiliki faktor yaitu faktor kelahiran seperti faktor genetik, faktor infeksi, kelahiran atau usaha pengguguran. Selama proses kelahiran seperti proses kelahiran yang lama atau prematur, dan setelah kelahiran seperti kekurangan nutrisi, terinfeksi, penyakit ataupun keracunan.